Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Kita lanjutkan materi kemarin tentang bimbingan konseling atau manajemen bimbingan konseling perkawinan. Kemarin kita sudah mulai membahas tentang pengertian, pengantar dan segala macam, bicara tentang filsafat manusia, kenapa mereka harus menikah gitu ya. Dan Anda juga sudah kirimkan kepada saya beberapa email tentang tugas Anda. Mari kita lanjutkan, atau saya ulangi lagi tentang pengertian perkawinan. Perkawinan adalah, kemarin kita sudah sampaikan, ikatan sosial. Ada kata-kata sosial, mari mengingat kembali kenapa sosial, karena dia berinteraksi. Kemudian ikatan perjanjian hukum, di sini ada KUA atau catatan sipil gitu ya, antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu peranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Ada kata intim dan seksual di sini. Nanti kita akan lihat ada apa manfaatnya sebenarnya, kenapa ada intim dan seksual. Nah, kenapa sebenarnya orang itu menikah? Kenapa manusia perlu menikah? Sebelum kita ke manajemen bimbingan konselingnya, saya akan bahas kenapa perlu menikah. Yang pertama adalah masalah perbedaan individual. Karena mereka berbeda. Ya, ternyata perbedaan manusia itu mengharuskan mereka untuk menikah, pria, wanita. Makanya pria dan pria nggak boleh kan menikah walaupun ada yang merestui pernikahan itu ya. Mereka berbeda. Perbedaan itulah membutuhkan mereka untuk saling isi, saling imbang, saling komunikasi dengan lawan jenisnya karena dia berbeda. Ternyata perbedaan manusia ini adalah masalah alami dari manusia, di mana karena perbedaan itu dia memerlukan orang lain untuk menghargai dirinya supaya menjadi tidak berbeda. Yang kedua, masalah kebutuhan individual. Butuhkah menikah? Butuh. Kenapa butuh? Nanti kita lihat kenapa dia butuh. Salah satunya adalah butuh berinteraksi, butuh teman, butuh berkomunikasi, ya, butuh orang lain, kebutuhan. Dan yang paling sensitif sesuai dengan pengertian yang tadi adalah butuh untuk menyalurkan dorongan-dorongan biologisnya. Salah satunya adalah seksual. Nah, tidak biologis, tidak bicara seksual. Selanjutnya masalah perkembangan individu. Ini juga menjadi dasar. Pada saat tertentu sehubungan dengan psikologi perkembangan, manusia akan mengalami kematangan organ reproduksinya. Karena dia mengalami kematangan, maka di situ juga diperlukan penyaluran dari itu. Untuk apa? Untuk melakukan proses disebut dengan reproduksi. Jadi untuk berhari kembali, memperoleh keturunan. Jadi perkembangan individu. Dorongannya akan muncul pada umur tertentu nanti untuk harus mencari lawan jenis, mulai terkait dengan lawan jenis. Karena perkembangan individu memang seperti itu. Dan selanjutnya adalah masalah latar belakang sosiokultural. Di lingkungan sosial manapun menikah itu merupakan satu penghargaan. Di budaya manapun menikah itu juga merupakan suatu penghargaan, merupakan suatu pengakuan, merupakan suatu keharusan. Jadi sosiokultural. Nanti juga akan ada hubungannya nih, bagaimana kalau orang tidak menikah secara sosial, secara kultural seperti apa, nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, tentang tujuan kemarin juga sudah saya bahas, saya tidak akan bahas lagi ya. Tapi kalau mau dibaca ulang boleh saja, tapi tidak akan saya jelaskan. Tujuannya kalau dalam perkawinan membentuk keluarga yang bahagia. Kemudian para ahli yang namanya Selo Sumarjan, bukunya lumayan lama, katanya mengatur tata kelakuan atau norma-norma hidup manusia. Oke. Kemudian memberikan hak dan kewajiban, mana sudah kita bahas, mendapatkan kawan hidup, menjaga hubungan baik. Selanjutnya, mari kita lihat latar belakang berkeluarga. Latar belakang berkeluarga itu yang pertama adalah kebutuhan fisiologik. Apa itu fisiologik? Fisiologik itu fungsi tubuh, faal tubuh. Ya. Nah, jadi organ-organ mulai berkembang sehingga saya katakan tadi menurut perkembangan manusia secara fisiologik dia akan berkembang, akhirnya dia membutuhkan orang lain untuk menyalurkan atau katakanlah memanfaatkan perkembangan itu. Organ reproduksi misalnya wanita mulai bisa dibuahi dengan
diberikan tanda haid, pria bisa membuahi diberikan tanda dengan mimpi basah, dan pada masa itu atau pada saat itu atau pada fase itu mereka sudah boleh menikah. Artinya sudah bisa menikah, bukan boleh menikah, boleh ada aturannya ya. Bisa menikah, sudah mulai berfungsi. Kemudian kebutuhan biologis, tadi saya katakan kebutuhan hidup, bagaimana mereka harus menyalurkan kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah tentang seksual. Kemudian kebutuhan sosial, saya katakan tadi interaksinya, dan kebutuhan religi, kebutuhan agama. Agama juga mensyaratkan bahwa kita harus menikah, malah wajib hukumnya. Nah, ketika menikah, peranan apa yang ada di sini sebenarnya? Tulisannya adalah faktor peranan yang berpengaruh dalam perkawinan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah peranan umur dalam perkawinan. Pentingkah umur dalam perkawinan? Penting. Apa yang akan dibahas dari peranan umur dalam perkawinan? Hubungan umur dengan faktor fisiologis. Tadi sudah saya jelaskan, pada usia tertentu secara fungsi tubuh dia mulai berfungsi dan perlu penyaluran-penyaluran tertentu. Jadi fungsi tubuhnya sudah mulai berfungsi. Yang kedua, hubungan umur dengan keadaan biologis. Pada umur tertentu, kebutuhan biologisnya perlu dipenuhi. Salah satu adalah kebutuhan tentang biologis seksual. Jadi umur dengan biologis. Yang ketiga, umur yang ideal dalam perkawinan. Nah, ini perlu diketahui. Berapa yang ideal? Ada aturannya kah? Kita di Indonesia ada. Tapi aturan ini pasti mengacu tentang fisiologis dan biologi. Kenapa tidak boleh terlalu muda nikah dini? Karena secara fisiologis bahwa organnya belum begitu matang, sehingga benih yang keluar pun tidak begitu matang. Ketika benih tidak matang, maka turunannya pun dianggap nanti tidak begitu sehat. Maka disarankan 19 atau 20 buat wanita dan 20 atau kala 25 buat pria. Dianggap sudah matang semuanya. Kalaupun melahirkan pada saat itu, keturunannya dikatakan sehat gitu ya. Kemudian perbedaan umur suami istri seperti apa? Berpengaruhkah? Berpengaruh. Kalau dijadikan pengaruh. Tapi kalau tidak, dia tidak. Maka di sini kecerdasan penting lagi. Kemarin saya bicara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Berpengaruh tentang apanya di sini kalau berpengaruhnya? Kalau dihubungkan dengan reproduksi, hubungan dengan keturunan, ya itu akan berpengaruh nanti. Kalau suaminya umurnya 70, misalkan istrinya umurnya 20, kan berpengaruh gitu ya. Tapi selama suaminya masih seksual aktif, reproduksinya masih bagus, nggak ada pengaruh sebenarnya gitu ya. Makanya dibikin pengaruh tidak pengaruh tergantung orang itu sendiri, walaupun secara kesehatan juga ada sih mau dibahasnya gitu tentang pengaruh itu sendiri. Maka yang paling ideal itu kan ya tadi 20-25 gitu ya. Kenapa diberikan umurnya lebih tua laki-laki? Karena kita menganutkan paham kebapaan. Laki-laki itu pemimpin keluarga, patriarkat kan. Jadi dia menjadi pemimpin, harapannya dia lebih dewasa ketimbang istrinya. Gitu sebenarnya. Nah, mari tentang secara rinci saya akan bahas tentang ini. Faktor fisiologis yang tadi, kesehatan pada umumnya. Pada umur tertentu bahwa orang sudah sehat secara psikologis, saya katakan dari usia tadi. Masalah keturunan saya sudah jelaskan tadi. Ketika dia mulai dengan matang yang baik secara fisiologis, keturunan juga baik. Kemudian kemampuan mengadakan hubungan seksual dalam kondisi reproduksinya baik, fungsinya baik, hubungan seksual juga baik. Tapi kalau pada umur di atas 60 semuanya, ya pasti nggak baik gitu. Ya, jadi penting sekali di fisiologi ini. Selanjutnya adalah tentang biologisnya. Biologis tidak semata-mata bicara tentang seksual. Dia lebih bicara kepada salah satunya yang lain adalah tentang emosi dan pikiran. Bagaimana kematangan emosi dan pikiran dalam perkawinan ini menjadi penting. Terjadi konflik kadang-kadang karena sama-sama tidak matangnya. Kematangan juga mungkin jadi nggak baik gitu ya. Kematangan artinya jadi yang aneh-aneh maksud saya. Kemudian sikap toleran. Ketika umurnya sudah dewasa, secara biologisnya oke, toleran jadi baik, saling memahami karena dia mulai cerdas gitu ya. Sikap saling percaya dan saling pengertian ini juga pada usia-usia tertentu nanti dia akan mapan tentang kepercayaannya. Karena kalau dipupuk ini kepercayaan,
Dipupuk dengan apa? Dengan perilaku yang meyakinkan, sikap yang meyakinkan, semuanya perlu dipupuk. Kemudian sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih. Ada kata cinta kasih di sini, bisa disebut ya, cinta kasih. Ya, cinta kasih. Jadi memberikan cinta kasih. Bagaimana seseorang, karena salah satu tujuannya adalah cinta kasih kan tadi. Bagaimana dia berkomunikasi dengan baik, berinteraksi secara baik, tentunya ada dasar cinta kasih. Kebalikannya, ketika tidak ada cinta kasih, komunikasi adalah komunikasi semu, interaksi semu, kebaikan semu semuanya. Di sini perlu ketulusan. Dia akan tulus kalau naik ke atasnya bila terjadi saling pengertian. Dia akan tulus bila terjadi saling toleransi. Kemudian dia akan tulus ketika dia matang emosi dan pikiran. Kemudian agama, mari kita lihat. Pentingkah peran agama? Penting. Saya kira penting. Pentingnya agama dalam perkawinan. Pertama ada beragama, yang kedua pentingkah kesamaan agama. Kalangan agama yang menua agamis gitu ya, pasti menyatakan bahwa kesamaan agama itu menjadi penting. Apa yang dipikirkan tadi tentang cinta kasih, tentang toleran, tentang segala pengertian itu termasuk tentang keturunan, gitu ya. Jadi harapannya sama, gitu. Atau disarankan sama, atau diharuskan sama, malah diwajibkan sama. Nah, ini ada hubungan dengan pasangan yang berbeda agama. Kalaupun sangat terpaksa harus berbeda agama, saya tidak melihat dari nuansa keagamaan khusus ya. Tolerannya menjadi sangat penting. Tapi faktor kesulitannya juga pasti ada yang harus kita tangani secara baik nantinya. Oke, silakan Anda menerjemahkannya saja sendiri. Nah, sekarang komunikasi seperti apa? Sifat komunikasi dalam berkeluarga, sikap dalam hubungan dengan komunikasi dalam hubungannya dengan pengubahan dan pembentukan sikap. Sifatnya seperti apa komunikasinya? Komunikasinya harus memang benar komunikatif, interaktif, saling toleran, saling empati, saling memahami gitu ya. Gitu. Jadi sifat-sifat yang ada dalam komunikasi interpersonal memang harus penting. Bagaimana keterbukaannya, openness-nya, bagaimana supportness-nya, saling mensupport, bagaimana empatinya, bagaimana simpatinya, bagaimana kesamaannya ya. Kesamaan menyangkut toleransi, artinya kesamaan derajatnya, ini juga menjadi penting. Kan sikap dalam hubungan dengan komunikasi. Kalau kita bicara sikap, berarti kita bicara tentang bagaimana seseorang menerima, menolak, setuju, tidak setuju, menjauh, mendekat, mendukung, tidak mendukung. Harapannya adalah harus mendukung, ya, saling menerima. Kalau ada penolakan, dijelaskan secara penolakan, secara halus, secara beretika. Sehingga jadi komunikasinya memang komunikasi yang sangat-sangat baik gitu. Dan openness menjadi penting, saya katakan, di keterbukaan. Tidak selamanya diam itu emas, kata Bruri Marantika kan. Jadi belum tentu yang diam itu adalah emas, karena kalau tidak diungkapkan dia menjadi masalah, asal ungkapannya beretika. Selanjutnya, komunikasi dalam hubungannya dengan pengubahan dan komunikasi. Kalau komunikasi yang baik, saya kira sikapnya juga akan berubah nanti. Oh, ternyata demikian. Nah, kondisi-kondisi komunikasi ini ada hubungannya dengan tadi kematangan biologis. Kematangan yang ada hubungan dengan pikiran, perasaan, penerimaan. Jadi harus cerdas di sini. Bayangkan ketika menikah pada umur 15 wanita, prianya umurnya katakanlah 17, lebih tua sedikit. Ini karena emosi masih galau semua karena masih remaja. Maka disarankan adalah masuklah di dalam umur dewasa awal tadi. Akhir dari masa remaja masuk ke dewasa awal, sehingga komunikasi juga akan menjadi baik. Baik, ini merupakan slide terakhir pada pagi hari ini. Peranan faktor seksual dalam perkawinan penting. Apa akan dibahas di sini? Bagaimana hubungan seksual yang sesuai dengan etika yang berlaku. Bagaimana hubungan seksual yang baik. Bagaimana hubungan seksual yang memang sehat. Ini akan ada di sini. Dia akan sehat apabila memang semua orang yang ada dalam perkawinan itu cerdas. Mereka mengetahui semuanya tentang peranan ini. Kemudian timbulnya minat untuk melakukan hubungan seksual. Ini juga hubungannya dengan kematangan biologis, kematangan fisiologis. Jadi
Kalau ada timbulnya minat, kalau minatnya sama, oke. Kalaupun harus ditolak karena hal tertentu, komunikasi bermain di sini. Bagaimana penolakannya? Adanya relasi seksual di luar perkawinan. Nah, ini yang lagi tren sekarang nih. Adanya relasi seksual di luar perkawinan. Ini lagi sangat ngetren. Ada yang mengatakan ini normal, manusiawi. Gairahnya atau niat minatnya itu manusiawi. Yang tidak manusiawi perilakunya. Makanya ketika keluarga itu dibina dengan baik, saya selalu bicara tentang kecerdasannya, intelektualnya oke, emosionalnya oke, spiritualnya oke, ini tidak akan terjadi. Intelektual dia tahu bahwa menikah itu apa, secara emosional merasakan apa rasanya menikah, bagaimana menuju bahagianya menikah. Secara hati nurani, bagaimana keyakinannya tentang menikah, bagaimana Tuhan telah memberikan jodoh kepada dia dengan baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, tentang faktor seksual ini akan saya bahas lagi pada minggu depan lebih dalam lagi ya, karena ini menjadi hal yang kayaknya menjadi trending topik ini, branding topik maksud saya, ketika bicara tentang ini. Banyak hal yang ada hubungan dengan seksual ini. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.